Taman Asia terus nih. Sekitar 12.000. Wih, malu halus. Bukan orang. Gua pulang diikutin anak kecil botak. Nanti kita bau anjing. Halo, selamat datang di Oke Podcast dan selamat menonton kembali Oke Podcast. Tapi kali ini Oke Podcast nggak gelap-gelapan, Enggak di luar juga. nggak di luar juga, Enggak dingin-dinginan. bener. Tapi tetap dingin ya, Enggak hantu-hantuan. nggak hantu-hantuan. Kok dingin ah? Panas. Lu doang kayaknya. Jadi kali ini kita ada di Yunamu Coffee di Jalan Terong nomor 34. Pokoknya Yunamu Coffee keren banget. Terima kasih sudah memberi Makasih kita buat tempat tempatnya. keren ya kan. Dan kali ini Hoki Podcast mempunyai sebuah program baru yang namanya itu Buka Pintu. Bukain dong. Gak usah lagi. Jangan anjing nih. Kan gak usah begituan. Kenapa gitu? Di trans. Tapi kita harus jelasin dulu, buka pintu tuh apa? Buka pintu, buka aja. Ya, buka pintu itu kita akan ngebuka apa yang kita rasain setelah syuting Hokcai beberapa episode kemarin, tapi per episode-episodenya. After before. Afternya. Before, After. Behind the Behind the sound. Behind the scene. bukan. Apa tuh? Behind diskon. Oh iya. Jauh. Jadi kita bakal buka-bukaan gimana sih rasanya selama per episode itu, dan kali ini Dan ada kejadian apa aja setelah Nah itu dia. Kenalin dulu dong, lu siapa? Kan lu ada lagi di konten Hokcai. Hah? Lu ada lagi di konten Hokcai akhirnya. Oh iya, akhirnya aku diundang lagi sama Hokcai Podcast. Semoga Hokcai Podcast panjang umurnya ya. Cari dia ulang tahun. Tapi kan geus tour. Oh iya. Benar. Udah tour. Semoga turnya panjang. Iya, go to teh geuning. Go to. Nu mahal mah go to. Iya, go to nya tehnya. Itu yang Apalagi mahal. walk gitu. Walaupun belum berencana ya yang penting ngomong aja dulu Namun go kayak to. sponsor mah gas. Gas. Benar. Itu ya. Coba Luar sponsornya, kota, coba gas. sponsornya Mayora ya. Iya. Terus Indofood. terima kasih saya dibawa lagi ke sini buat menceritakan apa yang pernah kita rasain ya. Iya. Di yang pertama ya? Iya Yang benar kedua? banget. Episode Ini di episode pertama. pertama di Episode Taman pertama Maluku. sama yang di Babakan Siliwangi. Benar. Cuman kita akan mengungkap Apa aja di belakang. yang terjadi setelah pulang dari Taman Maluku. Benar. Dan yang kita tahan-tahan di Taman Maluku. Iya. Gitu, ya. Benar banget. Dan Ya. apa namanya episode kali ini? Katanya boleh kenalin. Oh iya, kenalin dulu. Ngomong sih. Siapa sih lu emang? Nah. Dari tadi lama banget. Saya Bobby Malik. Bobby Malik. Kalau IG-nya Bobby Malik official. Oh sekarang udah punya Instagram ya? Setelah ke-hack ya kemarin ya? Iya. Setelah di-hack, bikin baru lagi, ternyata fans aku masih banyak. Iya. Walaupun cuma 200 kan? Iya. tapi 150 minta tanggung jawab. Weh, tanggung jawab. Di traktir bareng. Ah. Itu. Jangan suudon, enggak boleh suudon. Bener, Nggak boleh ya. Kudu husnuzon kayak dalam mama. Usul khotimah. Husnuzon. Usul dia masih. Iya. Kumaha itu. Bener, jadi kita bakal mengungkap di episode pertama. Jadi Oh, buat gagap sih. iya, lu sih Kayak gara-gara aja. yang belum nonton episode pertama harus nonton dulu. Kalau misalkan belum nonton ini bakal bingung. Makanya harus nonton dulu di episode pertama. Ada apa aja? Ada apa aja? Kejadian apa aja? Benar. Apa aja yang dirasakan? Yang dirasakan Nah, apa? itu dia. Dan Termasuk kameramen nanti masuk. mungkin. Iya. Soalnya dia yang pertama. Men, kasihan. Kita bertiga di depan kamera, ya. Iya. Yang kameranya dia sendirian. Nah, Ya. dia tuh kemarin ya sendiri. Gelisah tuh lagi. Gelisah. Wah, Gor, aman om. Gor, aman aja. Ya, tapi rambutnya kayak mohak. Ada yang berdiri tapi Iya. bukan. Tapi bulu kumut. Oke. Saya juga punya channel loh. Apa tuh? Oh iya, boleh promen. Namanya Yin Yang Channel. Yin Yang Iya, Channel. channel. Ya mungkin nanti kita bakal kolaborasi Sana ya. naon geus promosi itu. Iya. Harus satu. Ya, jadi episode kali ini kita bakal buka-bukaan tentang di Taman Asia itu kita ngerasain apa aja. Taman Maluku. Taman Maluku kita. Ini Taman Asia terus nih. Makanya kalau ada Bentar. Di Taman Lansia terus ada siapa di Taman Nah, Lansia? saya tahu. Kita nanti. Saya tahu. Siapa? Ada jahe.
janda herang. Nama sih. Banyak DM nih, banyak DM ya, banyak DM ya. Iya, nanti kita ceritain juga yang DM itu. Ya. Nanti kita ceritain juga. Benar. Oke. Di Taman Maluku. Selama di Taman Maluku kita syuting tuh berapa lama sih? Sejam lebih lah. 1,5 jam ya, kurang lebih ya. Kita tuh syuting dari jam 10. 1 jam 23 menit. Keren. Ingat nih. Kurang mau inget nih. Enggak, kita tuh syuting jam 10 sampai jam setengah 12. Iya. Benar-benar. Sampai jam setengah 12 dan Gimana begini kan? Katanya kan konon katanya. Konon tuh podcast yang lain, Pak. Oh ada? Ada. Ya, coret aja tuh, jangan didengerin ya, sama jangan di subscribe ya, biar aja. Jadi gini, ceritanya, sosok halus itu katanya kan keluarnya dari maghrib, katanya. Cuman kan pada saat kita kemarin ngerasain di Taman Maluku itu udah sangat ngerasa banget ya. parah. Padahal masih jam 10. pertama datang. Jam 10 kan? Jam 10 kita udah mulai tapping. Nah, udah mulai tuh rasa-rasa yang ngaco-ngaco tuh kan segala macam. Cuman ternyata bener yang katanya jam 6 habis maghrib Keluar. ya semua keluar. Oh, itu Di situ bukan keluar lagi. Nonton. Nonton. Iya, kita dikerumunin. Iya. Soalnya kalau di dunia yang lain nggak ada PSBB. Oh iya, Berkumpulnya betul sih. banyak. Oh, nggak ada yang jualan masker? Berarti besok gua jualan masker anjing. Bener. Biar pada pakai masker gitu. Tapi gini, Gimana pas lu? kemarin tuh yang nonton kita tuh banyak banget. Benar. Sekitar 12.000. Woi, Malu halus. Bukan orang. Malu halus. kita di stadion anjir. Kan di taman. Oh iya. Di taman, bebas ya. Iya benar. Nah, kemarin itu ada rasa-rasa yang saya rasain ya. Rasain. Ya, termasuk kan pada saat kita berdua ngobrol, Jill udah nggak enak nih. Udah banyak ini kayak orang mau minjem uang. Nah. Ini gimana nih? Nah, Dan gak berani nyender gitu. bener ya? Bener. Posisinya dia tuh pas banget. Iya. Pas banget. Dan gua gak berani nyender gitu tuh. Iya. Gak berani nyender gitu. Posisinya jelek. Nah, Terus? gua Nah. buka. Buka. Tahun malam itu banyaknya yang kemarin gua rasain itu adalah semacam binatang. Binatang. Ya. Semacam bagong, gajah, rusa, segala macam. Nah itu Jadi itu taman binatang apa taman Maluku sih? Taman Maluku. Oh, Taman Kan yang dulunya hutan. iya. Hutan yang belum dibuat. Akhirnya jadi hutan di Taman Maluku. Oh, Bener nggak? iya benar. Hutan yang diurus dulu jadi taman Maluku. Nah, jelas nggak? Jelas. Jelas kan? Benar. Iya. Soalnya kemarin belum sampai kan, belum tersampaikan Benar. hal itu. Nah, di situ ada satu patung pastur kan, Nah, yang sebenarnya yaitu bukan kepercayaan sih, sebenarnya Tempat beribadah. tempat beribadah, penghormatan ya, Lebih ke penghormatan lebih ke penghormatan. buat agama yang lain. Nah, kemarin pada saat gue di Taman Maluku, nah, yang rasain itu bukan itu, terus bukan si pastor itu yang katanya konon kepalanya suka ngelirik-ngelirik ya, ya kan? Bener nggak? iya katanya kan gitu. Isunya. Isunya itu. Konon ceritanya. Yang gue rasain yang lain, men. Apa tuh yang lain tuh? Pada saat beres tapping Hokchai, Nah, gue pulang diikutin anak kecil botak. sama kayak lu berarti. Nah, yang gue tanyain, kenapa ikut-ikutan lagi? Gue bukan bapak lu. Iya. Ya, Tapi dia ngerasa kepalanya sama. Iya, karena mana bapak sama. saya? kan nggak pakai pampers. Enggak salah lu di Taman Maluku kenapa? Harusnya lu nggak buka kupluk. Jadi nggak diikutin, lu buka kupluk. Oh Jadi iya, sama-sama Makanya diikutin botak. sama-sama botak. oh iya. Cuman gini, di sungai yang di samping itu pada saat Ya, sungai Ya. sungai itu tuh. yang dia ngadep langsung itu di sungai itu, nah itu. Utara. Cuman gua nggak yang enaknya itu adalah gua diikutin sama dia Oke. sampai ke rumah, terus terjadilah hal-hal yang bikin gua nggak nyaman. Gitu man. Gak nyaman tuh gimana, lu digangguin? Nggak digangguin sih. Apa diajak main? Gini. Ikutin doang. Gua berasa punya anak ketiga. Padahal anaknya 2. Anak gua kan 2. Iya. Ya. Ntar istrinya nanya ini anak siapa? Kok botak gitu? Kok sama? Pada saat masuk ke kamar nih, gua bilang sama bini gua, Bun, beres syuting Hokchai Taman Maluku,
Terus gimana ya? Itu tuh lihat tuh yang di pintu. Oh, dia diamnya di pintu rumah lu? Di kamar gua. Oh, di kamar lu? Di kamar. Depan kamar. Di kamar rumah mertua. Oh iya. Jelas banget ya. Ya harus. Kan belum punya rumah. Oh iya. Ya barangkali kan setelah dari sini kan kita dapat rumah masing-masing. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus? Bun, ikutin Bun. Terus gimana tuh? Doain aja lah. Ayah udah capek. Ayah. Kalau pulang ke rumah tuh ayah. Kalau pulang ayah. Kalau di luar? Dedi. Sugar. Itu lagi itu ya. Lagi in ya. Iya, lagi Sugar in. Daddy. Sugar Daddy. Padahal saya bukan Sugar Daddy. Cuman? Dedi Sutarya. Bun, doain Bun. Pada saat posisi gua lagi lemah, di situ gua capek mungkin ya. Karena seharian gua banyak aktivitas, terus akhirnya syuting Hokcai. Nah, gua bilang lah ke istri gua, Bun doain Bun. 3 ayat aja. Ya. Kulhu. 3 surat, 3 ayat surat. mah. 3 kalimat kalau bahasa Indonesianya. Ya. Doain Bun. Kulhu, Anas, dan ayat kursi. Oke. 3 udah. Akhirnya gua tidur lelap tuh. Oke. Cuman yang gua gak akan lupa itu si botak anjing itu. Kenapa emang? Urusannya ngapain ikutan gua ke rumah? Kan nyangkanya bapaknya. Iya, tapi kan gua gak pernah ketemu sama ibunya. Lu nggak pernah pakai ibunya ya? Gak pernah. Bener gak Jil? Iya bener kan? Lu nggak pernah ngambil Siapa tahu anak yang terbuang. Bener. Gak ada. Kan tiap begini. Tiap begini, maafkan ya. Oh iya. Ya, kamu tidak akan ada di ibu gua ya. Kamu tidak akan hidup ya. Itu udah ya. Intermezzo aja. Cuman masalahnya ya gitulah. Ya kan gini lah. Mereka itu akan mengikuti. Ya aku rasa ya. Saya rasa gitu. Saya rasa apa urusannya gitu. Padahal kan gua udah meninggalkan. Mungkin tertarik kayaknya. Ada yang maksudnya kayak ada yang disukain dari lu juga kali. Iya. Soalnya kan dia yang bawa oleh-oleh. Iya. Iya. Masa gitu ya? Lu kan yang jalan duluan. Iya. Jadi kan sebelum tag videonya teman-teman. Oh Bobby, iya. Bobby ini langsung keluar duluan dari mobil tanpa basa-basi, langsung cabut. Nah, Mengitari Taman Maluku. Taman Maluku dan gua sejujurnya gua masang dupa di situ. Cuma Kalian minta izin juga ya. Kalian minta izin juga. Cuman gini, dupanya salah. Harusnya dupa apa tuh? Harusnya dupanya warnanya coklat, bukan yang warna hijau. Nah, yang hijau itu kan ketentraman segala macam. Iya. Ini ikutin gua. Iya. Ada bisa aja itu. Iya, karena merasa sama tentram sama dia tentram gitu. Jadi ngikutin ya. Iya. Gua aja anak 2 aja udah repot ngurusnya. Terus lu pengen anak 3. Iya, kecuali kalau yang 3 sumbangannya bagus. Nah, Mandiri. Gua urus baru. Ya, cuma kan urusannya apa? Tetangga semua uangnya habis. Bener. Gitu. Nah itu. Terus yang dirasain pas turun dari mobil terus masuk ke taman. Nah ya pas kalau kita runtutin dari awal. Oh gini. Jadi gini. Kita kan sebagai manusia itu gini. Kan paham ya. Ada 2 dunia. Ya. Dunia kita yang hidup diberi nyawa, diberi akal, sehat pikiran oleh Tuhan kita ya. Ini tempat tidak pernah dibuat apa-apa. Ya. Ngerti nggak? Tidak pernah terjadi apa-apa. Kita kan harus sesadu, bahasa Sundanya sesadu ya. Permisi orang Indonesia. Ya. Punten. Oh, kalau Inggrisnya ini apa? Excuse me. Pinter. Apa bagus sih kopinya? Jangan dibongkar dong. Oh, pantes. Kopi Yunamu. Yunamu keren. Enak. Oh, Jilat. Iklan. Biar pulang bawa aja. Jadi gini, kita kan sebagai yang ke timur-timuran itu kan yang namanya sesadu itu, yang namanya permisi, yang namanya Udah melekat di orang Indonesia. Sekarang gini, kita pergi dari rumah harus hukum sama ibu ya, sama bapak. Itu kan udah dibikin dari zaman dulunya. Ya. Sama seperti kita datang ke tempat baru, kita bertamu, kita harus menghormati yang punya tempatnya. Benar. Walaupun di dalamnya itu baik itu goib ataupun orang bener ada atau segala macam, yang nungguin tempatnya kan kita harus ngobrol. Benar. Cuma kan pada saat di Taman Maluku itu kan nggak ada yang ngejagain gitu. Nah, gue yakin pada saat gue turun dari mobil, mall yang ngejemput ya, alasannya hujan ya.
Oh itu jangan diceritain ya. Ternyata malam Jumat. Bukan hujan, iya. Taunya Action. Action. Iya. Bikin film. pantesan minjem kamera. Iya. Nah itu. Nah, gua inisiatif datang ke sana, gua ngobrol, gua bersosialisasi sama yang ternyata ya itu yang gua dapat pulangnya. Oleh-oleh. Karena lu anaknya kan sopan santunnya tinggi banget nih. Gak tinggi banget. Pas datang minta izin, permisi. Jadi Bobby buat kenang-kenangan gitu. Kalau saya sopannya tinggi, IG saya nggak akan di-hack. Oh iya. Itu mah kan bagian dari kehidupan. Dari Terus kemarin. lo yang ngerasain apa Jul? Nah, Jadi pas turun dari mobil, vibes-nya masih biasa aja. Suasananya masih kayak senang-senang aja, masih apa kayak gitu kan. Terus pas masuk ke Taman Maluku, gua nggak tahu tiba-tiba kayak ngerasain beda aja gitu. Kayak gua ngerasanya kayak masuk ke studio musik gitu loh. Kayak langsung ada peredamnya gitu. enggak, sebenarnya gini. Pada saat di Taman Maluku kan gue minta 2 tempat ya. Heeh. Yang satu di tempat kita yang camping, Itu lagi satu di lagi bawah. di bawahnya. Cuma yang di bawahnya itu gue ngerasain kayaknya Kurang. itu lah. Iya. Terlalu dirinya Terlalu lah. ekstrim gitu ya. Karena gini, yang gue takutin itu pada saat pulang ke rumah ya, bukan hanya orang botak yang kecil itu Iya. yang ngikutin, Bocah botak itu. bukan hanya bocah botak itu yang ngikutin, ibunya ikut. Makanya kita ngejaga dia. Nah, ya, boleh nggak? Boleh. Aku harus terima kasih dulu nih. Nggak usah, terima kasih. Kalau Kalau itu gua yang sih- gue rasain di Taman Maluku. Kalau gua pas masuk Taman Maluku tuh rasanya bener-bener kayak masuk studio musik, kayak langsung peredam semua gitu tuh. Langsung telinga Deng langsung kayak bener-bener gak ada suara tuh kayak gak ada langsung beda gitu. Cuma kan ada satu suara yang timbul di Taman Maluku. Nah itu dia, tiba-tiba ada ya. Ya kan? Kalau ada yang udah lihat juga di episode pertama, Episode pertama ada suara Delman. Ada suara Delman. Itu bunyi loncengnya Delman. Nah, Yang sampai saat ini kita masih bertanya-tanya. Bertanya. Maksudnya kenapa tiba-tiba Delman langsung ada di belakang kameramen? jam segitu nggak ada orang Delman bawa jam segitu. benar. Terus kalau tukang sate juga harus ada. Nah, Oh itu iya. dia. Wujudnya di belakang kameramen pasti ngelewat atau Iya. ini nggak ada. Iya. Ini nggak ada. Nah, perkaranya pada saat istrinya Mul ada di mobil, gua nanya, Bu, denger nggak? Iya denger, tapi cuma suara sedikit ya. Ya, karena kan lebih jauh kan? Ya, lebih jauh Di karena parkiran. parkir mobil. Berarti kan itu edan banget. Gitu. Parah itu. Itu parah Energinya banget. gede pisan. Iya. Ini untuk Delman yang di Cisangkuy Ya. baru pulang. Atau nu di Ganesha. Nah, Tapi kan aku udah Maluku lah. Nah, pertanyaan gini kan kita kemarin juga pas di video yang di episode Maluku kita juga udah sempat ngomong kan kalau misalkan ada yang lewat pasti kan dari surround gitu tuh suara tuh. Iya. Muter gitu tuh. kayak gini lah, kayak suara motor. Kita kan duduk bertiga nih. Nah. Lu kan di sebelah sini, Mul sebelah sini kan ya. Pada saat ada suara motor di sana, Pasti muter dong. Nah, Ya, itu ya. harusnya surround. Suaranya kan gitu kan? Pasti. Ini kenapa di belakang si Igor. Igor anjing bunyinya? Kamu mungkin dijemput Igor? Kayaknya. Jangan. Igor langsung senyum dong. Jangan dong. Jadi kayak gitu kita masih mempertanyakan itu kalau misalkan emang beneran Delman lewat, kenapa nggak surround gitu suaranya? Sedangkan lonceng kan suaranya Langsung di nyaring. belakang. Ini tiba-tiba Sekarang plak langsung gitu. Sekarang gini. Gua ex kru radio. Ya. Lu yang suka ngedit. Dia yang suka nyetel. Nah, Bener nggak? Kan efek-efek itu tau lah. ya. Ya. Kenapa harus ada di situ? Nah itu pertanyaan gua. Kayaknya pengen eksis juga. Kayaknya. Atau enggak mereka ngasih tahu kalau kita itu ada kayak gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, kita kemarin nggak ada yang istilahnya kesurupan lah. Iya. Ya nggak ada. Masih aman lah. Cuman efeknya anjing karena gua pada saat gua datang begitu mungkin ya pada gua saat kan gini logiknya seperti begini. Gua datang ke rumah orang bertamu, ya kan? Bawa oleh-oleh nih. Ya, bawa oleh-oleh. Boleh, kita ngobrol, happy segala macem. Nah, pulang ya bawa oleh-oleh lagi. Nah, itu dia. Harusnya mah nggak usah dibekelin. Harusnya. Itu dia. Tapi mereka lebih baik ngebekelin. Ah ini aja nih. Iya. Kayaknya bisa memakmurkan Bobby gitu.
Nggak ada aja. Nggak ada makmur-makmurnya. Nggak ada repot. Itu dia. Terus kalau gue sih pas di Taman Maluku setelah masuk kayak peredam gitu, pas kita taping video itu, oke itu, lu ngerasa gak sih kan lu dari kemarin nyumbang kan gue begini-gini terus gue nggak mau senderan, gue nggak tahu kalau senderan tuh kayak langsung tiba-tiba dan berat semuanya gitu. Sebenarnya gini, pada saat Mul bilang di samping lu ada siapa dan di samping lu ada siapa, kan Mul yang ngerasain. Ya. Bener, Mul. Apa yang ada di samping dia? Ya yang gituan semuanya. Enggak, maksudnya lebih spesifik lagi. Yang di Binatang. belakang Binatang. si Cil itu binatang. Sebelah Yang kanan, di depannya yang kanan. Oh, kanan. Yang kiri cewek. Yang anak-anak ngumpul di sebelahnya. Jadi gini, yang dirasain sama Mul binatang dan si anak-anak kecil dan perempuan itu memang ada. Ada. Makanya dia gelisah ya, bener nggak? Iya, bener pakai beda sih awalnya. Maksudnya gue sebelah kiri tuh kayak nggak tahu gue ngerasa kayak dilulus aja gitu kan, tapi Gini. kalau sini tuh enggak gitu. Jadi gini, sebenarnya Taman Maluku itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan apa namanya? Bukan gudangnya, Ya. kan? Bukan gudangnya tempat yang seperti yang tadi dibilangin sama kita. Wanita ya. itu. Enggak. Oh, Maksudnya semuanya. Goib. Kalau kalusnya. Ya, bukan goib. Cuma kan gini, mereka kan akan bertempat dan mereka akan singgah ke tempat yang memang mereka bikin nyaman, ya. Ya. Dan mereka ada, gitu. Ya. Sebenarnya Taman Maluku nggak horor ya. Sebenarnya Taman Maluku nggak horor. Cuman pada saat kita datang ke situ, wajib. Energinya. Dia kerasa banget gitu loh. Dan mereka merasa terpanggil kali ya. Ya. Nah, itu. Terutama udah dikasih oleh-oleh. Nah, ditambah mungkin mereka juga bisa membaca niat kita untuk ngapain gitu. Sebenarnya kan kita nggak sopra. Iya. Kita pengen tahu, pengen Kita mengungkap, sebenarnya kan bikin podcast juga. pengen mengungkap ya. Ya. Pengen mengungkap suatu hal di tempat itu seperti apa dan sebagainya. Tapi kan tidak ada yang muncul. Yang muncul itu kan adalah ya itulah siluman binatang yang ngikutin gua, yang ada di wujud di depan lu segala macam yang bikin lu gelisah dan suara-suara gitu loh. Nah, jadi di semua tempat itu akan ada. Oke. Baik itu di kamar kita, di WC kita sendiri itu akan ada mereka. Ya. Dan balik lagi ke kitanya gimana cara. Nah, ada ya. Kalau lu gimana mau pas di Taman Maluku, Mul? Kalau gua tuh lebih nyaman gak nyamannya lihat yang ke depan lu pas banget ngumpulnya di tempat lu. Iya, di enggak belakang lu. Gini, gua mau mempertanyakan. Sekarang gua mau mempertanyakan, kenapa harus ngumpulnya di gua? Karena dari segi lihat yang Ini, itu bisa lebih energi. lihat Energi. dalaman kita, energi kita kalau lemah dia makin dekat ke kita. Makanya kan pada saat kita ada di Taman Maluku kan yang dibahas apa? Sakit hatinya dia sama Karena kalian pada ngebuka. Kalau enggak sih tidak lemah, tuh enggak? itu kan ya. Tapi kan pada saat lu di tempat yang selanjutnya kan lu ngerasain Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. baunya juga kerasa kan? Iya, bau. Nah, itu. Nanti untuk episode 2 kita bakal ceritain lagi yang di Baksil. Nah. Kita kembali ke Taman Maluku. Tadi kalau mau selain pas langsung hadap-hadapan dengan yang di samping gua, apa lagi mau? Yang gua rasa itu yang sebenarnya yang paling puas itu yang di tempat yang ditawarin sama Bob sebelumnya. Tapi kata orang, entong lah, mending entong lah. Iya. Karena kenapa? Karena Karena edan pisan. akan terjadi sesuatu. Gini. Kemungkinan ada yang bisa masuk kamera juga, Iya. soalnya energinya gede. Iya. Oh, itu lebih gede di situ. Lebih gede. Lebih besar. Karena gue ngerasain itu. Gue bukannya so tau ya. Gue bukannya apa? Ya maksudnya garis besar so tau lah. Ya. Saya 16 kali tabrakan. Sama soalnya Selamat wae, alhamdulillah. ucing we eleh nyawana kucing ya. 3 kali koma. Yang pertama koma 6 bulan. Oke. Selanjutnya seminggu. Nah, Masa sih gue gak ketemu sama dunia itu? ya. Ya, pastilah. Ya. Ngerti gak sih? Ya, pasti merasakan Mungkin, dikit-dikit. mungkin Tuhan memberikan itu ya kepada saya. Itu yang saya rasain. Jadi pada saat ada orang gak enak, situasi, tempat gak enak, gue pasti akan ingetin itu. Udah jangan di situ, di sini aja, di sini aja, di sini. Bukannya so tahu ya, bukan so tahu. Bukannya nantang, bukannya apa. Cuman mungkin energinya kerasa sama lu. Kerasa. Tapi kan waktu kita bikin itu hujan. Ya, gerimis kecil-kecil gitu. Maksudnya di dalam situ nggak ada angin, tapi itu kok panas. Dan kita keringetan kan semuanya. Ya nggak sih, sampai kameramen kita aja keringetan. Padahal Kalau di- lihat panggil padahal aja, panggil. Padahal di alam terbuka kan. Alam terbuka, Itu aman kan lah. Nah, gitu. Gimana kalau kita manggil saksi aja? Wah, Gor, sini Gor.
Lu harus masuk jadi saksi, Gun. Teman-teman, oke, kita udah menghadirkan kameramen kita yang satu-satunya kameramen pas di Yang episode 1 pertama, ini. Satu doang kameramen episode kita. satu. Episode 1 Dia sendiri one man show. Benar. Sekarang udah ada Ajay, ya kan? Sekarang kemarin tuh episode 1 cuma Igor doang. Jadi apa yang dirasakan Igor? Gimana, Gor? Waktu di mana nih? Tahun Tahun lalu. lalu episode pertama lah. Episode pertama menegangkan ya. Karena sebenarnya episode pertama itu proyek iseng. Iya, pilot proyek aja. Ya, proyek. Tiba-tiba ada Bobby juga. Dan niat nggak niat sebenarnya kan. Iya. Tapi Dicoba. iya, bikin lah. Waktu pas nge-record ya di sana kan abis gerimis tuh masih gerimis malah kan. Itu padahal ngerekam maksudnya nggak banyak gerak juga ya di sana, tapi emang suasananya emang panas banget sih. Maksudnya sampai keringetan gitu walaupun dingin gerimis tapi nggak ada dingin ya sama sekali. Dan kita pada situ posisinya kan gerimis kan? Gerimis masih gerimis dan itu nggak berhenti hujan, ditambah juga udah malam-malam masa sih sepanas itu gitu kan, apalagi di taman gitu. Terus ditambah sempet kayak ngerasa berat sih badan kayak gitu. Oh iya. Beli nggak bisa. Kalau buat alat sendiri alat apa aja nih? Alat oh ya. Kenapa, Pak? Berapa? Iya benar. Untuk alat sih paling kamera sih sempat mati berapa kali. Pakai lighting itu seadanya ya. Ya, Lighting seadanya. Kalau kayak gini juga. Kamera mati berapa kali tuh kemarin tuh? Kamera waktu pas yang episode pertama tuh sampai berapa kali? 4 kali mati itu. Dan itu emang ada satu yang emang mati karena limit, tiganya itu memang tiba-tiba aja gitu. Kamera juga kita bawa baterai 2. Ya. Terus kamera sempat burem juga. Buram kamera. Buremnya di bagian. Nah, itu dia. Kalau yang nonton episode 1 pasti tahu kamera tuh kalau ke Bobby sama ke Mul pasti fokus, ke gua pasti ngeblur. Ya. Dan itu kamera still. Lu nonton kan, Bob? Karena begini, alam mereka itu punya apa ya? Punya apa namanya? Sinyal apa ya namanya? Gue lupa. Jadi gini, pada saat gini kita punya tower radio nih, kita punya tower. Dia akan ada di situ. Itu namanya apa ya? Tower apa? Dimensi. Ya, dimensinya berbeda. Frekuensinya beda. Nah itu. Mungkin pada saat kita di tahun Maluku ya, si Jill duduk di situ, pas mereka ada, frekuensinya pas ada. Kuat Itu jadinya di gue. udah pasti ngeganggu kamera. Udah pasti itu ngeganggu kamera. Gitu. Soalnya energinya juga gede, apalagi yang diesel. Makanya kamera yang diesel itu buram. Iya. Dan apa namanya? Gor, gimana perasaan lu pas tiba-tiba ada suara lonceng delman? Nah, itu kaget ya, karena suaranya tuh terlalu tiba-tiba di belakang gitu kan. Di ada belakang. satu menit nggak ada kan? Nggak ada sama sekali, karena kan waktu itu sempat kamera itu juga yang moving itu ngambil gambar ke belakang, dan itu gambar di belakang bertepatan juga dengan posisi jalan yang kosong memang, karena nggak ada sama sekali yang lewat. Gitu. Ya. Pas diambil shoot juga kan nggak ada. Nggak ada. Misalkan itu tukang sate juga kan pasti Harusnya ada, ada gitu ya. Tadi nggak ada sama sekali. Memang pas suara itu muncul juga emang jalan pas lagi sepi-sepinya. Sebenarnya. Berarti itu setan menonton gua. Kan gua sinetron anak jalanan. Promosi lagi aja anjing. Promosi dari mana ya? Promosi. Udah nggak ada Masih ada bro. Biasanya, walaupun tukang sate itu nasi goreng, ada Iya. masih berhenti. Nah ini mah nggak berhenti kan, bener nggak? Tiba-tiba hilang aja ya suaranya. Nah itu Malu ngeliat lu kali ya? nggak juga. Mungkin kebelet deh. Hah? Kebelet? Nggak juga. Kayak si Bob action nganyuk gitu. Kalewas. Oh gitu. Ya terus selain itu apa lagi tuh? Hal itu yang kita rasain kan memang real. Iya, benar. Pada saat segmen pertama kita. Dan emang nggak dibuat-buat juga kan? Kita buat, kita kan nggak menginginkan sesuatu hal yang terjadi, benar nggak ya? Dan Tapi bisa akhirnya terjadi ya. Di belakangnya si Igor ya, kan ada suara lonceng, kan? Kita ngerasain pada saat Igor ngerekam pada saat posisi Jill buram segala macam. Itu sih ya memang iya, karena gini, pada saat gua balik juga gua diikutin Gor. Waktu pasal dari Maluku itu. Itu. Kalau gua fokus sih gua besok kaya. Nah, Jadi buat yang penasaran jadi belum presiden. nonton episode 1, nonton dulu aja. Ya harus Nonton nonton. dulu. Jangan nonton Nonton. ini dulu karena kalau nonton ini dulu Karena pasti gini, jomplang. karena kan kita kan nge-review. Review. Kita kan nge-review ya. Nge-review. Apa yang sudah terjadi segala macam. Benar. Lu harus nonton part 1 pada saat kita di Taman Maluku. Suara lonceng. Nah itu. Yang bumpernya ada muka saya. Benar Pak. Tadi editornya dia.
bayar anjing. Iya Pak. 200 aja. Bisa besok ya Pak. Jadi gini, pada saat kita nge-review ini, lu harus ngerasain. Jangan hanya ditonton, dipegang handphone gini. Pakai headset. Nah, biar dapat Benar, feel ya. benar. Biar dapat Pakai headset, rasain. Benar. Anak gua nonton ini, ayah serem. Oh itu ada suara lonceng. Ya udah, nanti aku bawa kamu ke sana. Dibawa. Cobain dulu kopinya enak. Ya tadi gue udah minum tuh. Iya sih, habis. Yunamu kopi enak terbaik. Iya. Iklan lagi. Wah, sama jawabannya. Tahu ya. Oke, siap bridging-nya. Masuk ada di bumper depan. Pakai LED. Tadi bikin banner ya gede. Penjilatnya bisa. Masuk penjilatnya. Jadi hal-hal yang seperti begitu sebenarnya kan kita nggak akan masuk akal ya. Benar. Bener nggak? Makanya cobain. Makanya cobain. Ayo. Minggu depan kalau mau ikut boleh. Iya. Dan gini, kita Gua cuma dua part ya. Ya, 2 part. 2 part ya? 2 part. Kalau Bangku sama Bang Kasih doang ya kan? Iya. Selanjutnya gua nggak ada aja kan? Iya. Kalau Bukan aja gantian narasumber. Oh Iya, ganti narasumber. bukan terlalu panik ya? Iya. Bukan terlalu rusuh ya? Bukan ya? Bukan. Emang ganti narasumber. Oh, iya. Kan biar nggak bosan. Iya. nonton. Gua juga Masa nonton. mulu gitu. Gua juga nonton. Cuman gua kenapa nggak diajak? Gantian kan gantian. Bukannya pengen ingin masuk ke Okcay, bukan Iya. ya, bukan. Cuman Cuman pengen lu ngerasain feel-nya ada di situ. nah itu. Kali-kali ajak Bobby gua. aja sampai nagih, ya kan? Nagih. Masa kalian gak nagih? Nah, itu. Nah, sama kita juga mau kasih tahu maksudnya kita kenapa nge-reviewnya itu nggak di tempatnya langsung atau di luar, tapi kita lebih memilih ke kafe karena kita Ke tempat mencari netral sih. kita nyari tempat yang netral. Yang enak buat ngobrol juga. Ya, kayak gini kan enak kita sambil bercanda-canda, sambil sharing-sharing bareng gitu. Kalau misalkan kita sharing gini kayak gini, ada yang niupin di belakang telinga, mau gimana? Bubar. Gak jadi nge-review, gak jadi nge-review. Nge-review gitu. Usah. Berarti Igor ngerasain hal yang itu ya? Apa? Suara lonceng. Suara lonceng pertama itu ya. Ya. Terus sama Setelah pulangnya lu ada enggak, jadi- dia sama ngerasain yang kita pada saat dia Oh, ngasih kamera. burung ya? Ya buram. Dia pada sama lu nggak di apa-apa ya? Enggak sama sekali karena kalau misalkan yang moving buram oke karena Padahal kan gini kan, padahal kan pada saat pertama kan kita udah fokus semua kan? ya udah bagus. Kenapa dia di blur? Nah, blurnya di dia doang Kayaknya masalahnya. Igor gak suka sama lu, makanya di blue. Gua keluar dari Hokceng. Oke, saya gantiin. Oke, saya ganti. Take out semuanya. Ya gitu maksudnya kalau yang moving buram oke karena mungkin dari pencahayaannya kurang. Tapi ini yang still gitu yang buram tuh dan posisi buramnya di sana doang. Tapi setelah dari Taman Maluku lu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, Gus? Sebenarnya kalau dari Taman Maluku sih aman-aman aja pas udah beresnya kan. Mungkin pas di episode berikutnya itu baru. Nanti kita Ceritain. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana karena ini ada segmen yang mau support kita. Iya, kembali lagi di Buka Pintu Hokcay Podcast dan kali ini segmen yang ada supportnya ya kan, kita disupport ya. Bukan sponsor, bukan kayak video lainnya disupport yo. Tapi Kopi lu ngomong udah habis? udah habis. Terus. Ah, kopi dong, Mak. Oke, langsung datang. Oh iya, siap. Ini apa nih, ya? Ada rujak kopi. Oke. Sorry, ini signature yang paling. Ini rujak? Rujak. Sorry, ini martini kopi. Hah? Bukan ya? Ah, mending duduk dulu kita Ngobrol. Ya, siap. Kenalan dulu dong, Mak. Siapa namanya? Nama Akbar. Akbar. Panggilannya Akbar apa Ar? Akbar. Oke. Kita belum siap. Saya belum siap. Kondisi saya belum siap nih kebetulan. Panggilannya Akbar aja ya. Akbar aja. Lo berarti barista di sini. Tuh. Dan buat teman-teman Okcay nih, kalau jomblo nggak sih? Enggak ya? Punya pacar Iya. kenapa? Enggak usah. Enggak usah kita promosiin. Punya pacar? Punya pacar? Iya. Di Bigo Live. Enggak Mi. Tinder. Sugar life itu sekali. Premium kan? Premium dong. Biar shopnya enak. Lo berarti kerja di sini. Betul. Dan ini signaturenya dari Yunamu. Betul banget. Bisa dijelasin gak sih ini apa Bisa nih? sih. Apa nih kopi apa nih? Ini tuh basicnya dari pakai susu nih. Cuman ada yang beda karena di sini pakai rujak. Iya. Rujak benar-benar rujak. Benar, real rujak. Dengan ada buah kayak kiwi dan lain-lain gitu. Dan rasanya pun anak-anak. Dari manisnya ada, Asamnya ada. asamnya ada, kopinya ada, creamy juga ada. Dan ada satu hal lagi yang di aftertaste ya. Cobain dulu deh kedua. Lu mau yang mana? Di Lu mau yang mana? yang martini aja. Aftertaste-nya ada. Ini sedotan buat yang mana nih? Yang ini. Oh, buat yang. Lu mah gilirannya aneh Gua. Iya kan? Kalau Ini yang harus diaduk satu lagi. Ini martini kopi.
Martini Coffee. Martini ya. Tahu kan Martini? Ya. Nah, ini versi syariahnya. Nggak ada alkoholnya kan? Non alkohol. Aman. Buat di Jabar ada di luar sana. Aman. Buat Uti gitu. Ini harus diaduk dulu nggak sih cara minumnya atau langsung Diaduk aja nggak apa-apa. diaduk aja. Ini lu cobain. Terima kasih Yunamu. Yunamu memang terbaik. Sangat penjelas sekali. Mau dari lu dulu deh, Mul. Ini kayak martini asli. Iya. Nah, cuman nggak bikin mabuk kayaknya. Mabuk asmara paling ya. Jangan dong, di belakang. Jangan maksudnya mabuk asmara yang bikin tuh mau balik lagi ke Yunamu. Karena cuma ada di sini. Tapi ini rasanya enak Jul. Kalau yang itu gimana? Ini namanya apa? Rujak apa? Rujak kopi. Rujak kopi. Nah, lu pernah makan rujak kan? Pernah. Ada mangganya dong. Ya. Lu bayangin mangga campur kopi. Terus ada cabenya di sini nih. Jadi itu. Anjir. Ini Makanya lu yang nyobain. tapi ini oke gitu. Rasanya enak. Enak, cuman maksudnya aftertaste-nya pedes kayak kita makan rujak beneran. Nah itu kapan lagi minum kopi tapi ada pedesnya. Tapi ini enak. Ini signature-nya 2 di Yunamu tuh. Sebenarnya ada 3, satu lagi apa Cipas Coffee. Oh, Cipas Coffee. Ya, Cipas sama-sama syariah juga. Tapi emang ini kan kalau misalkan dilihat dari menu-menunya tuh kan bisa dibilang nama minuman gitu kan? Iya. Itu emang pure pakai minuman atau emang enggak? Non alkohol semuanya. Berarti makanya kita katain syariah. Oh, jadi buat dede-dede gemes bisa kesini. Buat uti. Bener banget. Terus ada apa aja selain kopi-kopi ada 3 andalan kopi ini terus Apalagi terus kayak misalnya di coklatnya kita ada Baileys juga. Coklat Baileys dari itu semua Vito ada. kalau makanannya Makanannya kita ada cemilan ada. Kita ada Cemilannya. misalnya tahu ada garam gitu, cirengnya pun kita bikin sendiri. itu cemilannya. Cemilannya. Kalau berarti kalau makan berat makanan beratnya kita punya yang salah satu kita andelin nasi gilanya. nasi gila. Iya. Jadi itu gimana tuh nasi gila pas kita makan jadi gila atau Jadi gila banget. Jadi lupa gitu kalau mau pulang ke rumah tuh jadi betah gitu. gua harus nyobain. Gua harus nyobain. Lo harus nyobain dan merasakan. Teksturnya tuh beda. Oke. Dan kalau misalnya boleh tahu Yunamu ini udah berdiri dari kapan atau Kita tuh sebenarnya baru banget berdiri dari tanggal 18 bulan kemarin. 18 bulan November. 18 November. 18 November. Itu langsung Kalau buat range harganya Dari range harganya tuh kita dari 15.000 sampai 25.500. murah Jin. murah. Ini Buat anak kos kalian yang terjamin. mau nongkrong di sini, tempatnya juga enak. Bener banget. Kopinya like feels enak. like a home. Bener banget. Mau foto-foto enak. Atau berbagai macam ya. Mau ketemu jangan Ketemu siapa? teman buat meeting kan bisa juga. Bener. Bar bisa jelasin nggak tadi jalan apa yang jelasnya jalan apa? Ada di Jalan Karang nomor 34 Bandung itu tuh belakang Taman Siswa. Jalan Taman Siswa. Berarti di sekolah taman siswa tuh di belakang. Betul, di belakangnya ada jalan gitu one way. Terus kalau sosial medianya? Sosial medianya ada di Instagram @yonamu.coffee. Udah itu aja nggak ada lagi. Nggak ada selain itu. Real on. Yunamu emang terbaik. Emang kita bikin konten di sini kayak Jadi Yunamu jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan kalau kita datang. Iyalah. Seneng nggak berarti? Seneng lah. Seneng nggak kalau ada kita di sini? Seneng lah. Ayo sehari. Buat Seminggu 2 teman-teman kali, juga. 3 kali oke. Gila. buat teman-teman juga kalau mau datang ngopi, nongkrong di sini enak tempatnya. Benar. Dan tadi kita disajiin rujak kopi sama martini. Keren. Dan lu harus coba buat teman-teman Okcay, ukti, dede gemes. Iya, lah dede gemes. Maka harus coba datang ke Yunamu ya kan, karena Yunamu itu terbaik gitu. Terima kasih Yunamu. Dan terima kasih buat Akbar sudah ada di sini. Sama-sama thank you Terima udah kasih datang. Yunamu juga, makasih buat ngasih kita tempat buat bikin konten Benar. sama kopinya. Bener banget. Mul, tapi sebelum kita tutup, Mul, katanya ada yang mau masuk juga, Mul, ke kita nih, Mul. Yang tadi udah dipromosi sama Bobby, ada Yin yang channel, di sini ada Yin, ada Yang. Bener kan? Nggak ketuker kan? Yin sama Yang. Ini yang goib, ini yang suci. Nah, tapi suci banget gak sih? Banget. Suci. Di sebelah sininya Pusdai. Benar jalan suci. Bener. Benar. Kita ada collab juga. Oh iya, ini mau dijelasin nih sama Yang nih. Gimana ya? Nanti kita bau anjing.
Jadi nanti kita akan merencanakan satu kolaborasi epic antara Yin Yang, terus Hokchai sama Geskalem Spiritual Journey. Ya, jadi nanti supaya depannya lebih well, kita sajiin konten-konten yang lebih well lagi. Asik. Makanya harus ditonton. Oh itu Benar. surprise banget, nantiin. Karena ya. kita bakal collab gede-gedean ya. Yes. Gede-gedean. Gede banget, benar. gede banget, gede banget. Jadi buat teman-teman oke, terima kasih yang sudah menonton nih, ada Jing Yang. Terima kasih sudah hadir ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di kolaborasi selanjutnya. Oke. Go. Siap. Jadi buat Saya teman oke. prepare lah. Nah, kudu kieu teh lah. Mewah. Umat mewah. Ya, terus kalem. Jadi buat teman-teman oke, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya kan. Nanti bakalan ada kolaborasi bersama Yin Yang nih, yang baik dan buruk ya. Pokoknya saksiin terus Hokchai Podcast di channelnya Sachi_ID. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.